Salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini sebagai umat-umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan asy-syafa'atul uzma di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, kalau kata Syekh, Ramadan itu adalah al-ihtiraq, yaitu yang artinya membakar. Syekh Ibnu Manzur di dalam bahasanya beliau mengatakan Ramadan itu asal katanya dari kata ram itu yang maksud Ramadan wa Ramadan, yang artinya syiddatul har, sangat panas, yang artinya sangat panas. Maka Ramadan ini panas. Namun menurut Syekh Umar bin Sulaiman Al-Uzaili di dalam kitab Tafsir Al-Futuhatul Ilahiyahnya, beliau mengatakan bahwa Ramadan itu al-ihtiraq, yang artinya adalah membakar. Berarti ada satu kesamaan antara membakar dan panas. Maka Ramadan ini, apa yang dibakar dengan Ramadan ini adalah segala dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah hapus segala dosa-dosanya. Sebesar apapun itu dosa, Allah hapuskan. Maka masuknya Ramadan adalah untuk membakar segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu Allah selalu ampuni dosa-dosa kita. Makanya masuk nanti Syawal, Idul Fitri, kembali kepada suci, kembali kepada fitrah. Maka dari itu Ramadan ini kita tanamkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini adalah panglima daripada bulan. Panglimanya daripada bulan adalah Ramadan. Ramadan adalah presiden daripada bulan-bulan yang dihijrahkan. Maka disitulah Ramadan adalah pemimpin segala bulan. Maka dari situ alhamdulillah kita bisa masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sampai selesai di bulan suci Ramadan. Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Ramadan kita harus banyak ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka wahai orang-orang yang beriman. Nih, Pak, Allah tidak menyebut ya ayyuhalladzina muslimun, wahai orang-orang muslim. Tidak. Allah tidak menyebutkan wahai orang-orang Islam, tapi Allah menyebutkan apa? Wahai orang-orang yang beriman. Maka iman kita kuat di bulan suci Ramadan, ibadah kita kuat, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka dari itu wahai orang-orang yang beriman, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan suci Ramadan sebagaimana orang yang terdahulu berpuasa agar kamu itu bertakwa. Maka disitulah kita, pelajaran kita di bulan suci Ramadan adalah takwa, ya kan? Ittaqullah haqqa
bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita ibadah, kita harus punya ilmu, Pak. Kita punya ilmu, harus punya ilmu. Kita sholat, kalau tanpa ilmu, maka kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya beliau mengatakan bahwa wa kullu man bil ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan beliau mengatakan setiap ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan mardudatun la tuqbalu, maka ibadahnya itu tertolak. Maka tertolaknya ibadah karena kita ibadah tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Pak, nggak sepi. Pak, ya dari tadi patung mulu ya. Ya. Jadi kita di bulan suci Ramadan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita ingin cinta, Pak, tidak mungkin orang yang kita cintai itu tidak mungkin kita akan pasti kita akan sebut namanya, ya kan? Kalau cinta kita kepada Nabi dan Allah, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti kita akan sering sebut nama beliau. Apalagi di bulan suci Ramadan. Sholawat, banyakin sholawat. Karena sholawat itu adalah untuk meruntuhkan segala dosa-dosa kita. Karena sholawat, karena Nabi adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2000 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diciptakan oleh Allah. 2000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, maka Nabi Muhammad nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan dalam ibadah sholat karena Nabi dipanggil oleh Allah untuk Isra wal Mi'rajnya kepada Allah, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kepada Nabi Muhammad terkhusus, terkhusus. Beliau dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, dari Al-Masjidil Aqsa mi'raj kepada Sidratul Muntaha. Itu ketika Sidratul Muntaha, ketika di langit ketiga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ada satu malaikat. Ada satu malaikat yang malaikat itu berbeda dengan malaikat lainnya. Kenapa? Karena tangannya 1000, jarinya pun 1000. Kata Nabi Muhammad, wahai malaikat, ya malakallah, wahai malaikatnya Allah, kau ditugaskan apa oleh Allah sampai kau diciptakan oleh Allah berbeda seperti ini? Kata itu malaikat, wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghitung turunnya air hujan dari terbuatnya bumi dan langit. Turun itu air hujan, maka itu tugasku dihitung. Sampai hari kiamat saya tahu berapa air hujan yang turun di bumi ini. Itu Masya Allah, itu kebesaran Allah. Maka itu malaikat 1000 tangan itu, beliau menghitung tetesan air hujan sampai hari kiamat nanti. Beliau tahu ketika Nabi Muhammad sudah bertanya, maka baiklah wahai malaikat, tunggu ya Rasul, ada satu amalan umatmu nanti di dunia yang tidak bisa saya hitung berapa besar pahalanya. Ada satu ya Rasul, ketika umatmu itu melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu. Melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka saya tidak bisa menghitung seberapa besar pahala yang Allah berikan kepada dia.
Siapa orang yang hadir di majelis ilmu, maka Allah ampuni dosa-dosa dia selama 60 tahun. 1 jam hadir di majelis ilmu, Allah ampuni dosa-dosa dia selama 60 tahun. Enak gak? Itu majelis ilmu. 60 tahun kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena majelis ilmu adalah mencari bagian daripada silaturahim. Silaturahim kita, orang yang sering silaturahim adalah memanjangkan umur kita. Ya, Pak. Jadi Ramadan ini adalah bagian untuk kita panen, untuk kita belajar. Di sini adalah Ramadan, ibadah kita kuatkan, kencangin. Nabi ketika 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi mengencangkan seperti ikatan perutnya. Karena apa? Biar ibadahnya lebih khusyuk, biar lebih banyak ibadahnya di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai neraka pun ditutup, ya, neraka ditutup, surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Itu karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum ada, nurnya sudah ada. Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya Ramadan ini adalah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mencintai segala bagian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-sering sebut nama beliau, Pak, untuk sering selawat kepada beliau. Maka di bulan suci Ramadan ini jangan pernah kita tinggalkan ibadah, sayang-sayang. Apalagi seringlah untuk banyak membaca Al-Quran. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.